Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi baru kita mengenai web application hacking. Nah, untuk materi kali ini adalah materi baru atau bab selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembelajaran mengenai bab pertama yaitu information gathering ya. Nah, di materi kali ini kita akan kebanyakan praktik yaitu terkait dengan web application hacking. Nah, apa sih itu web application hacking? Jadi, web application hacking ini kita akan menjadi sebuah pen testing di mana kita akan nge-pentest sebuah aplikasi berbasis web yang dimana nanti kita akan coba menemukan celah-celah kerentanan dari aplikasi berbasis web. Seperti itu. Nah, sebelum kita praktek, di sini saya akan memberikan roadmap materi terkait dengan web application hacking. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar atau pelajari dulu konsep dasar dari aplikasi berbasis web. Lalu nanti kita akan belajar SQL injection dan ketiga yaitu XSS atau cross-site scripting. Sebenarnya ada banyak, cuman untuk di cyber security pemula ini kita akan coba 3 materi ini aja dulu ya. Nanti kedepannya akan saya update lagi. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep dasar aplikasi berbasis webnya dulu. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi konsep dasar dari aplikasi berbasis web itu atau arsitektur dari aplikasi berbasis web itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada user, yang kedua ada front end, dan yang ketiga ada back end. Nah, user ini, jadi katakanlah kita sebagai user itu hanya bisa melihat atau bisa berinteraksi dengan front end. Nah, jadi apapun yang ditampilkan di layar itu adalah front end. Jadi kita itu tidak bisa masuk ke dalam si back end-nya. Nah, kita telusuri satu-satu ya. Nah, di sini kan ada collect data lalu display result. Nah, jadi user ini hanya berinteraksi dengan si front end-nya aja. Contoh nih, misalkan kita ingin menampilkan data barang. Nah, nanti si front end ini akan menampilkan data barang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini display result. Nah, bagaimana sih si front end ini menampilkan data barang sesuai dengan apa? Dengan permintaan dari user? Itu dia melalui back end dulu. Nah, di sini ada request dan respond. Nah, si front end ini akan merequest ke server. Jadi misalkan server tolong ambilkan saya data barang seperti itu. Nah, nanti si server ini akan mengembalikan atau ngerespon permintaan dari si front end-nya, yaitu data barang. Dan alhasil nanti si front end ini akan menampilkan data barang sesuai dengan permintaan dari user. Seperti itu. Nah, perbedaannya front end dan back end ini apa sih? Nah, jadi front end ini kan apapun yang ditampilkan di sebuah layar yang bisa dilihat oleh user. Nah, sedangkan back end itu dia tidak akan pernah ditampilkan di layar karena dia berjalannya di sisi server ya. Makanya user tuh tidak bisa melihat atau tidak bisa mengakses secara langsung ke dalam server. Seperti itu. Nah, di sini di front end ini kan ada yang ditampilkannya itu berupa HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ketika kita ngeklik kanan di tampilan webnya, klik kanan inspect, itu pasti akan muncul codingan-codingan berupa codingan front end. Di dalamnya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, cuman dia tidak akan menampilkan codingan servernya. Yang di sisi servernya apa sih? Yang ada di dalam sisi servernya yaitu yang pertama ini ada kontainernya ya. Ada bahasa pemrogramannya, di sini ada PHP, ada JavaScript, ada Python ataupun Java seperti itu. Nah, misalkan katakanlah si aplikasi web ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman
PHP ya, atau PHP. Nah, nanti si PHP ini tidak akan pernah ditampilkan di layar seperti itu, karena PHP ini berjalan di sisi server. Nah, kalau front end itu berjalan di sisi klien. Makanya user ini bisa melihat entah itu tampilannya, entah itu codingannya. Nah, kalau misalkan user itu tidak akan pernah bisa melihat source code yang ada, source code logiknya ya, atau bahasa pemrogramannya yang dipakai misalkan PHP. Nah, yang bisa melihat itu ya yang bikin aplikasinya, entah itu developernya atau administrator si servernya, seperti itu. Nah, di dalam si backend ini dia kan ada web server ya. Web servernya itu misalkan dia menggunakan Apache, Nginx, IIS, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa kita butuh web server? Karena untuk menjalankan sebuah aplikasi yang nantinya bisa ditampilkan sesuai dengan perintah user, itu butuh yang namanya web server atau jembatan seperti itu antara backend dan front end. Nah, di dalam web server ini nanti bisa mengakses nih apa yang mau diakses, misalkan file system. Contoh misalkan ada image. Nanti kalau si user ini pengen nampilin image, ya nanti akan diambil dari sini lalu direspon ke dalam front end. Lalu misalkan user ini ingin menampilkan sebuah daftar barang seperti itu. Nah, berarti nanti dia masuknya diambil dari sebuah database. Nah, database ini ada banyak ya, ada MySQL atau MySQL, ada PostgreSQL, dan yang populer saat ini yaitu MariaDB, dan yang populer saat ini adalah MongoDB ya, seperti itu. Nah, jadi intinya user ini tidak akan bisa masuk ke dalam sisi server. Nah, kan untuk pen testing ini si user ini akan mencari celah nih supaya masuk ke dalam sisi server ini. Karena kalau misalkan udah masuk ya kita mau ngapain aja bebas, mau ngambil database, mau ngeganti tampilan, mau nambahin sesuatu, itu udah gampang banget ya, karena ya kita udah masuk ke sini seperti itu. Nah, jadi ini adalah konsep dasar aplikasi web yang memang dulu dipakai. Mungkin saat ini juga masih ada gitu. Nah, lain hal dengan yang terbaru sekarang ya, yang menggunakan cloud atau awan. Nah, ada banyak sebenarnya. Ada di sini saya contohnya ada AWS atau Amazon Web Service. Ada kalau dari Microsoft itu ada Azure. Nah, jadi lebih kompleks lagi ya di sini. Ada API-nya, ada segala macamnya. Ini kalau misalkan saya uraikan satu-satu kayaknya memakan waktu lama. Jadi singkatnya seperti ini teman-teman. Jadi di dalam sebuah AWS Cloud ini dia berbasisnya kontainer ya biasanya, di mana semua fungsi-fungsi atau fungsionalitas dari aplikasi ini terpisah. Contoh kalau misalkan database nanti akan ada penyimpanannya sendiri. Nah, nanti misalkan nih ada database, lalu ada bahasa pemrogramannya, misalkan di sini ada untuk file image, untuk file upload, dan segala macam. Jadi terpisah, nggak nyatu dalam satu project foldernya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama mungkin akan lebih ringan. Jadi misalkan tetap ketika kita ingin menampilkan data barang seperti itu, dia akan ngambil nih komponen-komponennya dari database-nya, lalu dari logic bahasa pemrogramannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengambilannya itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan get API atau jadi ibaratnya dia ngambil karakter-karakternya. Jadi misalkan karena si kliennya ingin menampilkan A, maka nanti sistem di AWS-nya akan ngambil nih, oh si user ini mau nampilin data barang, berarti nanti dia akan nyari data barang dulu, nanti diambil berupa API gitu. Jadi yang ditampilkan itu atau isi dari
tampilan datanya itu berupa API. Nah, jadi intinya seperti itulah. Jadi nggak disatuin. Kalau misalkan ini kan numpuk semua di server ya. Nah, jadi kalau di cloud itu beda-beda, terpisah. Misalkan di server 1 itu hanya database, server 2 hanya web server, dan server 3 misalkan bahasa pemrograman, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tinggal ambil seperti itu. Nah, kalau misalkan ini biasanya untuk pen testing ini mencari celah kelemahannya ini agak sedikit rumit ya, karena memang harus nge-get satu-satu berdasarkan API yang sudah disandingkan seperti itu. Nah, bagaimana menemukan celah dari aplikasi berbasis web? Yang pertama itu dari form. Nah, kita tahu ya, di dalam aplikasi itu pasti ada yang namanya form. Form itu adalah sebuah sebuah fungsionalitas di mana dia untuk menginputkan sesuatu. Itu entah untuk input di dalam sebuah login kan ada tuh login, masukkan username, password, dan misalkan di pencarian misalkan ada tuh kolom pencarian. Nah, form ini dikatakan kalau misalkan bagi red team disebutnya itu adalah pintu masuk ke dalam sebuah sistem aplikasinya. Nah, makanya kita akan cek nih di dalam sebuah form. Lalu yang kedua ada fungsionalitas dari sebuah aplikasi. Nah, apa sih maksudnya fungsionalitas dari sebuah aplikasi itu? Jadi, sebelum kita menemukan celah kerentanan, kita harus mencoba dulu nih fitur-fitur dari aplikasi yang akan kita pentest ya. Misalkan mekanisme loginnya seperti apa, apakah dia menggunakan CAPTCHA, apakah dia menggunakan SSO, lalu misalkan di dalamnya setelah kita registrasi dan login, di dalamnya fitur di dalamnya itu misalkan langsung menampilkan barang atau kita nyari dulu barangnya seperti itu. Jadi kita harus mencoba dulu aplikasi yang akan kita pentest seperti itu. Lalu yang ketiga ada software aplikasi yang dipakai. Nah, software aplikasi itu perangkat lunak aplikasi yang dipakai itu misalkan aplikasi yang ini dibuild menggunakan framework misalkan Laravel, CodeIgniter, lalu misalkan kalau di mobile itu ada Flutter dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi kita karena setiap framework itu kan pasti beda-beda kerentanannya dan mengatasinya itu pasti juga sama. Jadi misalkan di Laravel itu kerentanannya ada di mana? Misalkan ada di proses cross-site scripting dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir baru kita mapping celah. Nah, ketika kita sudah melakukan ketiga ini, kita kan sudah ada gambaran nih celah yang akan kita pentest seperti itu. Jadi kita harus mapping. Misalkan dari segi form nih, oh ternyata loginnya bisa di bypass. Atau misalkan dari pencarian kita bisa nge-bypass pencarian itu. Jadi tanpa harus login kita bisa mencari atau nge-get data seperti itu. Tapi di sisi server ya atau di sisi backend. Bukan hanya menampilkan aja. Jadi kita bisa nantinya kedepannya bisa manipulasi data, entah itu ngehapus, ngedit, ataupun nambah data. Nah, jadi ini adalah cara menemukan sebuah celah kerentanan dari sebuah aplikasi berbasis web ya. Intinya kita akan coba dari mulai form dulu. Oke, mungkin itu aja untuk materi pengenalan web application hacking. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita yaitu SQL injection. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. See you next time and thank you.